Tower 2 clear. Bareng gue di HDV Movie, tempat nongkrongnya kaum rebahan yang doyan spoiler film. Jadi, siapin kopi, cemilan, atau kalau lagi bokeh ya cukup rebahan aja juga nggak masalah. Yang penting enjoy. Kali ini gue bakal ngebahas film penuh aksi dan ketegangan. Judulnya Rogue Warfare, Death of a Nation yang rilis tahun 2020. Film ini nyeritain misi pasukan elit internasional yang harus berhadapan sama kelompok teroris gila bernama Black Mask yang udah siap meledakkan bom dan bikin dunia jadi kacau balau. Daripada makin penasaran, yuk kita gas ke ceritanya. Ingat, ini spoiler, jadi kalau kalian belum nonton dan gak mau kena bocoran, siap-siap aja. Tapi kalau udah siap, mari kita mulai perjalanannya. Film ini dibuka dengan adegan beberapa tentara pasukan elit yang lagi ngeburu organisasi teroris Black Mask. Suasananya tegang banget, suara tembakan bersahutan, kelihatan kayak misi super serius. Tapi tunggu dulu, ternyata semua itu cuma ada di dalam mimpi salah satu tentara bernama Daniel. Iya, jadi sejak awal kita dikasih lihat kalau Daniel ini selalu dihantui mimpi-mimpi menyeramkan tiap kali dia tidur. Seolah-olah ingatannya nggak pernah ngasih dia tenang. Bahkan di alam bawah sadarnya pun, dia masih terus berperang. Lalu, adegan berlanjut. Kamera berpindah dari mimpi Daniel ke suasana nyata di tengah gurun pasir. Di sana terlihat seorang pembawa acara TV bernama Molly Turner yang lagi siaran langsung. Dengan latar belakang padang pasir luas, Molly tampak percaya diri menyampaikan berita terbarunya ke publik. Tapi suasana yang awalnya terlihat tenang ini, diam-diam jadi jembatan ke kejadian besar yang bakal bikin dunia heboh. Lalu kamera pun melakukan transisi, meninggalkan Molly Turner yang lagi sibuk siaran. Adegan berpindah ke sebuah tempat tersembunyi, di mana beberapa pasukan teroris dari kelompok Black Mask terlihat sedang sibuk menyiapkan sesuatu. Dari ekspresi dan gerak-gerik mereka, jelas banget kalau yang mereka rancang ini bukan hal sepele, tapi sesuatu yang sangat berbahaya. Raut wajah serius, tangan cekatan merakit peralatan, dan suasana mencekam bikin kita langsung sadar. Waduh, ini pasti ada yang gak beres besar. Di sisi lain, kita balik lagi ke Daniel. Kali ini, dia terlihat sedang menahan rasa sakit akibat luka yang dia dapatkan waktu memburu kelompok teroris Black Mask. Wajahnya kelihatan lelah, tapi dia tetap berusaha tegar. Untungnya, dua sahabat dekatnya datang menjenguk. Mereka berusaha ngasih semangat supaya Daniel nggak terlalu larut dalam penderitaan. Dari sini kelihatan banget kalau tim ini bukan cuma rekan kerja, tapi udah kayak keluarga yang saling dukung satu sama lain. Setelah itu, adegan berlanjut ke ruang pertemuan. Seluruh anggota tim elit ngumpul bareng untuk mengadakan briefing. Di sini mereka membahas misi-misi berbahaya yang bakal mereka hadapi ke depannya. Suasana serius banget karena semua orang sadar taruhannya adalah nyawa dan juga keselamatan banyak orang. Sementara itu, di markas kelompok Black Mask muncul sosok yang sering dipanggil Om Botak Otak Licik sekaligus komandan di lapangan. Dia sedang duduk serius, berdiskusi dengan seseorang yang disebut sebagai pemimpin tertinggi. Percakapan mereka jelas bukan obrolan receh. Ternyata, mereka lagi ngerancang sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Rencana jahatnya adalah dalam waktu 36 jam, mereka akan memasang sebuah bom penghancur massal. Bom ini bukan sekadar ledakan biasa, tapi bisa bikin dunia porak-poranda kalau sampai meledak. Jadi, ancaman nyata ini bukan cuma mimpi buruk buat Daniel, tapi bakal jadi kenyataan yang bisa mengubah segalanya. Kemudian kamera transisi lagi ke markas komando tim elit. Di sana terlihat Om Jenggot, anggota tim yang paling kalem tapi jenius soal senjata. Ia sedang meriset sebuah bom kecil alias granat yang sudah dimodifikasi. Sedemikian rupa, dari tatapannya yang serius, jelas banget kalau dia lagi mikirin strategi terbaik buat menghadapi musuh. Nggak cuma itu, seluruh tim juga terlihat sibuk mempersiapkan segala hal untuk misi besar berikutnya. Memburu kelompok teroris Black Mask, mulai dari persenjataan, rencana taktik, sampai mental. Semua dipoles habis-habisan. Karena mereka sadar, kali ini taruhannya bukan main-main. Kalau mereka gagal, dunia bisa benar-benar berakhir dalam kekacauan. Setelah semua persiapan matang, tim elit ini akhirnya berangkat. Mereka melakukan patroli di medan gurun yang luas, sambil terus mencari jejak-jejak keberadaan kelompok Black Mask. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tenda misterius, dengan beberapa orang yang terlihat berada di dalamnya. Tanpa buang waktu, tim segera bergerak mendekat dengan penuh kewaspadaan. Suasana makin menegangkan saat mereka mulai memeriksa keadaan di sekitar tenda itu. Setiap langkah terasa hati-hati, karena mereka nggak tahu apakah ini cuma tempat biasa atau justru jebakan yang sudah dipasang oleh Black Mask.
Karena setelah diperiksa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tim elit akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tenda-tenda itu dan melanjutkan patroli mereka. Semuanya terlihat normal, tapi entah kenapa tetap ada rasa janggal yang bikin suasana terasa tegang. Di sisi lain, adegan berpindah lagi ke markas Black Mask. Pemimpin tertinggi akhirnya muncul, ditemani oleh Om Botak yang setia jati tangan kanannya. Dengan wajah penuh percaya diri, Om Botak melaporkan bahwa semua persiapan misi sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dijalankan. Rencana besar itu kini semakin dekat. Hitungan menuju 36 jam mulai berjalan. Sementara itu, di markas komando pasukan elit, semua anggota tim sudah berkumpul kembali. Mereka duduk melingkar di ruang briefing, menatap peta, catatan intel, dan foto-foto target yang terpampang di layar besar. Suasana serius banget. Karena kali ini mereka nggak cuma membicarakan misi biasa. Mereka sedang menyusun strategi besar untuk menghentikan rencana gila dari Black Mask. Setiap anggota ngasih masukan, mulai dari jalur infiltrasi, pembagian tugas, sampai cara menghadapi kemungkinan terburuk. Di sini kelihatan banget kalau mereka adalah tim yang solid. Masing-masing punya keahlian khusus, tapi semuanya menyatu dalam satu tujuan. Menggagalkan ancaman sebelum terlambat. Setelah rapat strategi, tim elit pun kembali bergerak. Mereka menyusuri sebuah lokasi yang terlihat mencurigakan, sunyi tapi terasa aneh. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah tanda lagi yang tampak ditinggalkan begitu saja. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, mereka memeriksa isi tanda tersebut. Dan benar saja, di dalamnya mereka menemukan sebuah komputer. Saat dinyalakan, muncul rekaman video dari pemimpin tertinggi Black Mask. Dari situ baru jelas, semua ini hanyalah jebakan. Belum sempat mereka beraksi lebih jauh, tiba-tiba terdengar bunyi detik-detik bom waktu. Bip, bip, bip. Suasana langsung panik. Semua orang sadar mereka ada di tengah perangkap mematikan. Untungnya, naluri dan pengalaman mereka sebagai pasukan elit bekerja cepat. Mereka segera melompat keluar, berlindung, dan beberapa detik kemudian, ledakan besar menghancurkan tanda itu. Meski nyawa mereka hampir melayang, akhirnya seluruh anggota tim berhasil selamat. Tapi dari sini jelas, Black Mask bukan musuh biasa. Mereka licik, terencana, dan gak akan segan menghabisi siapapun. Akhirnya, setelah berhasil lolos dari ledakan mematikan itu, tim elit pun kembali ke markas dengan wajah penuh rasa kesal. Bayangin aja, mereka udah pasang strategi rapi, capek-capek patroli, malah yang ketemu cuma jebakan busuk dari Black Mask. Di markas, kelihatan banget aura frustasi bercampur marah. Beberapa anggota menendang kursi, ada juga yang cuma bisa menghela nafas panjang. Daniel sendiri tampak semakin tertekan, karena mimpi buruk yang selalu menghantuinya seakan jadi kenyataan. Musuh mereka selalu satu langkah di depan. Sementara itu, di markas Black Mask, suasana justru penuh kepuasan. Om Botak dengan bangga melaporkan bahwa jebakan yang mereka pasang sudah berhasil dijalankan. Namun pemimpin tertinggi belum sepenuhnya puas. Dengan suara dingin, ia bertanya, apakah pasukan elit itu sudah benar-benar mati? Om Botak hanya bisa menunduk, lalu menjawab dengan ragu. Ia tidak bisa memastikan apakah semua target mereka benar-benar sudah almarhum atau masih ada yang selamat dari ledakan. Mendengar jawaban itu, pemimpin tertinggi langsung geram. Ia pun memerintahkan dengan tegas agar segera mencari tahu kebenaran berita tersebut. Baginya, misi mereka baru bisa dianggap berhasil kalau tidak ada satupun musuh yang tersisa hidup. Sementara itu, di markas pasukan elit, suasana masih serius. Mereka terus merancang strategi baru untuk melakukan penyergapan. Semua anggota fokus mencari celah bagaimana caranya menembus pertahanan. Black Mask tanpa kembali terjebak. Kali ini mereka nggak mau kecolongan lagi. Bersamaan dengan semua itu, Om Jinggot yang sedang melakukan pengintaian akhirnya menemukan sesuatu yang besar markas utama Black Mask dari kejauhan. Ia dan tim kecilnya melihat aktivitas mencurigakan. Para teroris mondar-mandir dengan senjata lengkap. Kendaraan berat terparkir rapi. Dan terlihat jelas ada pengamanan super ketat. Menyadari kalau ini bukan sekadar markas biasa, Om Jinggot memilih untuk tidak gegabah. Dengan perlahan, mereka hanya mengintai dari jarak aman, memastikan detail lokasi dan kekuatan musuh. Setelah cukup mendapatkan informasi penting,
Mereka segera kembali ke markas elit untuk melaporkan penemuan tersebut. Kabar ini tentu jadi titik terang, akhirnya mereka tahu di mana musuh bersembunyi. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar, serangan ke markas sebesar itu bukanlah hal yang gampang. Sementara itu, Ambota kembali menemui pemimpin tertinggi untuk memberikan laporan terbaru. Ia memaparkan semua temuan di lapangan dan juga persiapan pasukan yang sudah hampir rampung. Dengan penuh keyakinan, Botak berkata bahwa seluruh pasukan Black Mask akan bertempur dengan jiwa membara, asalkan sang pemimpin memberikan kata-kata motivasi yang mampu membakar semangat mereka. Mendengar itu, pemimpin tertinggi pun berdiri dengan wibawa. Dengan suara berat dan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh mundur sedikit pun. Baginya, tanah yang mereka pijak harus dipertahankan dari segala bentuk ancaman, dari manapun datangnya. Pidato singkat itu membuat suasana markas Black Mask semakin menggelegar. Para pasukan teroris yang mendengarnya tampak semakin fanatik, siap melakukan apa saja demi kepentingan pemimpin tertinggi. Yang bikin makin mengejutkan, pidato sang pemimpin tertinggi ternyata nggak hanya terdengar di markas Black Mask saja, tapi juga bisa disaksikan secara langsung oleh para tentara elit di markas mereka melalui video live. Dengan penuh wibawa, pemimpin tertinggi menyuarakan ideologinya. Ia berkata bahwa sudah terlalu lama kekayaan alam mereka dikeruk, dirampok, dan dimanfaatkan oleh pihak asing. Menurutnya, saatnya mereka bangkit untuk mempertahankan tanah air, dan peperangan adalah satu-satunya jalan. Pidato itu bukan sekadar kata-kata motivasi, tapi lebih kayak deklarasi perang. Tim elit yang menyaksikan dari markas pun terdiam, sadar bahwa musuh yang mereka hadapi bukan cuma sekadar kelompok teroris biasa, tapi sudah jadi gerakan besar yang siap mengorbankan apa saja demi ideologinya. Keenam orang itu tentu saja ada Daniel bersama dari teman-teman tertinggi Black Mask. Mereka bukan pasukan biasa, elit mengambil keputusan besar dengan kemampuan. Mereka mengirimkan jauh orang pilihan terbaik untuk menjalankan misi penyergapan. Setiap orang punya keahlian masing-masing, mulai dari taktik tempur, senjata berat, hingga keahlian teknis yang bisa menentukan jalannya pertempuran. Meski jumlah mereka hanya 6 orang, tapi itulah yang membuat misi ini jadi spesial. Karena terkadang, satu tim kecil dengan skill luar biasa bisa lebih mematikan dibanding pasukan besar yang tidak solid. Dengan strategi yang sudah disusun matang, keenam tentara elit itu akhirnya bergerak melakukan penyerangan. Tapi sebenarnya, mereka bukan cuma berenam. Ada satu lagi anggota yang sudah lebih dulu melakukan penyamaran jauh sebelum operasi ini dimulai. Jadi total ada 7 pasukan khusus yang menjalankan misi gila ini, melawan puluhan bahkan ratusan anggota Black Mask. Pertempuran pun pecah, suara tembakan menggema, granat berledakan, dan taktik pertempuran jarak dekat bikin suasana semakin menegangkan. Tim elit benar-benar harus mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka untuk bertahan hidup. Di sisi lain, anggota pasukan elit yang melakukan penyamaran berhasil menyelinap masuk lebih dalam ke markas Black Mask. Ia berusaha menemukan senjata pemusnah massal yang jadi inti rencana pemimpin tertinggi. Namun sayang, misinya tidak berjalan mulus. Akhirnya tertangkap basah oleh para teroris. Dalam hitungan detik, suasana langsung kacau. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari baku tembak. Perkelahian jarak dekat, semua meledak dalam satu momen penuh kekacauan. Dalam kekacauan pertempuran itu, Chu hampir saja ditembak oleh rekannya sendiri. Soalnya, ia masih memakai topeng penyamaran. Dan di tengah hiruk-pikuk tembak menembak, teman-temannya nyaris nggak mengenalinya. Untung saja Chu cepat membuka identitasnya sebelum peluru sempat meluncur. Misi utama mereka sebenarnya jelas, melakukan sabotase dan menggagalkan pengiriman senjata pemusnah massal yang sudah disiapkan Black Mask. Tapi tentu saja, jalan menuju tujuan itu nggak semudah yang dibayangkan. Setelah baku tembak sengit terjadi di berbagai sudut markas, situasi makin kacau. Daniel tiba-tiba terpisah dari rombongan. Dengan langkah hati-hati, ia mulai mengendap masuk lebih dalam ke area lab rahasia. Disitulah ia berharap bisa menemukan 2 target utama, Botak dan sang pemimpin tertinggi. Daniel terus melangkah masuk ke dalam lorong rahasia yang sunyi dan mencekam. Nafasnya terdengar berat, setiap langkah seperti membawa ketegangan baru. Dengan keberanian penuh, Daniel akhirnya mematikan semua lampu di ruangan itu. Ia tidak mau bertatapan langsung dengan pemimpin tertinggi, karena tahu kalau tatapan mata bisa mulai. Sementara di luar sana, tim pasukan elit lainnya masih bertempur habis-habisan melawan puluhan prajurit Black Mask. Ledakan, peluru,
dan teriakan memenuhi udara malam itu. Di sisi lain, Daniel yang sudah masuknya, ternyata pemimpin tertinggi sudah lebih dulu mengantisipasi langkahnya. Dialog singkat mereka sebelumnya hanyalah taktik untuk mengulur waktu jebakan licik agar Daniel lengah. Sementara itu, Om Botak yang hendak menghapus semua barang bukti, malah terciduk oleh salah satu tim pasukan khusus lain. Ia pun terjebak tanpa jalan keluar. Kembali ke Daniel, dengan refleks dan kemampuan bela diri yang ia kuasai, ia menghantam pemimpin tertinggi menggunakan tangan kosong. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Dua sosok yang punya sejarah kelam itu saling bertukar pukulan, tendangan, dan bantingan. Namun keberuntungan kali ini berpihak pada Daniel. Di tengah duel brutal itu, ia berhasil merebut senjata dari tangan pemimpin tertinggi. Dengan satu tarikan pelatuk yang dingin, peluru menembus kepala sang pemimpin tertinggi. Tubuhnya ambruk, dan nyawanya pun berakhir seketika. Setelah duel sengit itu berakhir, Daniel perlahan meninggalkan lorong bawah tanah yang gelap. Nafasnya masih memburu, tapi tekadnya tetap tegak. Ia kembali bergabung dengan teman-temannya yang sudah menunggu. Dengan wajah penuh lega, dengan langkah pasti, mereka semua akhirnya pulang menuju markas. Di sana, sambutan luar biasa sudah menanti. Komandan mereka berdiri gagah, memberikan apresiasi penuh atas keberanian dan pengorbanan tim elit ini. Kalian memang bukan sekadar prajurit, tapi tim terbaik dari yang terbaik, ucap sang komandan, membuat suasana penuh haru dan bangga. Dan disitulah misi mereka benar-benar berakhir. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia nonton spoiler dari HDV Movie. Semoga kalian sehat selalu, rezeki lancar, dan sukses dalam apapun yang kalian kerjakan.